Baik, ini video series terakhir ya untuk running Uber RMM versi 1. Jadi di video sebelumnya kita sudah membuat beberapa data ya. Beberapa data yang akan digunakan untuk Uber RMM ini. Jadi di sini ada di UPRRM versi 1 ini ada beberapa data yang harus diinput. Data DAS, kita lihat data DAS. Data DAS ini merupakan data SHP atau shape file yang kita sudah olah sebelumnya. Ada 3 jenis data di sini. Yang pertama data DAS itu sendiri, data sungai, dan juga data tutupan lahan. Baik, kita ambil dulu datanya ya. Data DAS kita kemarin di video yang pertama sudah bikin DAS. Pastikan DAS ini referensinya adalah dalam WGS 1984, bukan UTM, jadi satuannya degree ya. Di sini pastikan nama filenya DAS-nya dimulai dari DAS underscore terus nama DAS tersebut. Begitupun juga sungai underscore dimulai dari nama sungai tersebut. Misalkan sungai underscore Bandung, seperti itu penamaannya ya. Pastikan itu hurufnya kecil semua. Kita copy ini file yang pertama, kita masuk ke model kita, masukkan ke sini ke data DAS. Oke, selanjutnya adalah data DAS yang dibutuhkan lagi berupa data tutupan lahan. Land cover kita sudah analisis sebelumnya. Ini datanya. Ya, ini datanya. Mungkin biar hilang ininya land covernya saya locknya gitu, biar hilang saya save dulu di sini ya. Saya hilangkan. Oke. Ini data land covernya. Tadi tujuannya adalah untuk menghilangkan, tadi ada beberapa data log ya, itu karena dibuka di ArcGIS ya, jadi biar agak rapi saja, jadi saya hilangkan. Ini data land covernya saya copy juga, masukkan ke Uber RMM data DAS ini ya. Oke, sudah. Terus yang berikutnya adalah data yang perlu kita input adalah data hidrologi. Data hidrologi kita input. Ada data hujan dan data evaporasi. Kita masukkan ke berarti setup data yang kemarin rainfall. Output di sini ada Uber RMM. Kita copy saja di sini ya. Kita copy. Terus kita masukkan ke model data hidrologi, kita paste di sini, kita pindahkan yang ini, kita masukkan ke evaporasi, yang hujan dimasukkan ke dalam hujan ya. Sudah dapat. Nah, ada lagi yang harus di setting, tapi nanti ini terakhir aja biar tahu kenapa tujuannya netting itu ya. Ketika ini sudah dimasukkan, maka bisa di running poin 1 dan poin 2. Dan runningnya harus berurutan. Yang pertama poin 1 di run dulu. Ya, di run. Ketika sudah muncul press any key, udah tinggal ketik enter atau apapun itu boleh. Maka hasilnya adalah dari hasil yang pertama dia akan muncul parameter ya. Parameter di sini kalau kita lihat data DAS parameter, dia sudah muncul berapa persentase luasan dari dari masing-masing subdas. Ini yang sebelah sini yang area DAS ini adalah area subdas. Area masing-masing subdas ya, luasannya. Jadi kalau mau mencari luasan tutupan lahan untuk build up ya tinggal dikalikan 82 sekian ini dikalikan dengan 0,5.
dan seterusnya, seperti itu. Ini adalah hasilnya. Jadi sudah dapat, tidak perlu analisis lebih ini ya, tidak perlu analisis di ArcGIS, ini sudah dapat. Dan juga ada beberapa parameter lain, initial condition dan seterusnya ya. Serta di sini mungkin yang perlu diperhatikan adalah data ini yang mungkin ya, yang bisa dijadikan kalibrasi nanti. Di sini ada faktor C dan seterusnya untuk tank model, maka ini harus nanti bisa dikalibrasi, disesuaikan kalau nanti misalkan memiliki data kalibrasi sehingga outputnya itu bisa disesuaikan. Jadi misalkan build up berapa C2-nya dan seterusnya. Ini data kalibrasinya. Jadi ini model ini adalah model cara ngerjakannya, tapi kalibrasinya ada prosesnya sendiri. Prosesnya hanya mengganti nilai-nilai yang ada di sini sehingga nantinya output hidrografnya yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan. Terus ini juga ada faktor kalibrasi juga di sini, parameter kalibrasi, tapi ini banyak ya. Kalibrasinya per das. Yang dikalibrasi di sini adalah nilai alfa dan beta. Ya. Saat ini saya buat seragam by default, tapi untuk kebutuhan ini, kebutuhan model nanti bisa dibuat misalkan punya data kalibrasinya, punya hidrograf atau hidrograf mungkin ya di satu pos duga air, maka bisa menggunakan model ini ya, seperti itu. Atau bisa mengotak-ngatik nilainya. Oh, di sini terlalu cepat alirannya, oh ini terlalu rendah alirannya dan seterusnya, bisa diatur alfa dan betanya. Ya. Oke, ini sudah initial condition, hanya kondisi awal untuk model. Ini juga output, ini tank model ini juga output awal, kebutuhan untuk simulasi saja. Oke, setelah itu di run saja di sini. Run yang nomor 2 ya. Kalau muncul nanti press any key berarti udah selesai ya. Nah, ini udah selesai, maka akan muncul di sini datanya, outputnya tank modelnya sudah, nilainya sudah yang berdasarkan hujan yang kita miliki. Tapi ini tank modelnya bukan tank model ini ya, bukan dikalikan dengan luas total ya. Ini dianggap sebagai lateral flow. Lateral flow itu artinya mungkin saya gambarkan seperti ini, ya. Lateral flow ini misalkan ada das, ini ada sungai, maka masuknya air yang seperti ini. Jadi dari kanan kiri itu lateral flow. Sedangkan ketika sudah masuk ke dalam sistem sungai, itu dipakai kinematic wave ya. Itu yang membedakan model ini bukan tank model biasa, karena kalau tank model biasa langsung dikalikan dengan luas das ya. Kalau ini tank model tapi sudah dikombinasikan dengan flow routing. Flow routing di sungai menggunakan kinematic wave. Oke. Makanya kenapa di sini nilainya sangat kecil tank modelnya. Maka yang menjadi nilai debit adalah di sini di kinematic wave. Tapi di sini bentuknya masih .npy mungkin ya. .numpy. Jadi ini memang datanya masih belum bisa divisualisasikan atau belum bisa diolah di Excel ya. Nah, langkah terakhir adalah tentukan lokasi yang mau kita ambil hidrografnya. Di sini saya sudah kasih file namanya data gambar lokasi gitu ya. Nama filenya sama ya. Saya nggak akan hapus file ini, nanti bisa diganti-ganti sesuai lokasinya. Caranya adalah, misalkan contohnya, ini saya punya di sini ada berapa das di sini? Ada 155 subdas. Saya mau ngambil di subdas yang terakhir di sini. Katakanlah ini hilir ya, katakanlah hilir. Maka kalau hilir, saya klik di sini di bagian identify di sini. Hilir hydro ID-nya di sini adalah
hidro ID-nya adalah 442. Maka di sini hilir, namanya hilir. Hidro ID-nya 442, di sini dikasih indeksnya -1 karena itu paling hilir. Oke. Setelah itu saya cek dulu ininya jumlah ini apa namanya jumlah untuk mengetahui. Oke, saya bikin di sini ruasnya saya sebanyak 20 ruas ya. Jadi ini nilai nilai -1 tadi itu bisa berkisar antara -1 sampai dengan -20 ya. Nanti saya jelaskan ya. Misalkan saya jelaskan nanti saya jelaskan misalkan seperti ini. Ini -1 hilir, -1 itu paling ujung. Terus saya mau ngambil das di bagian sini nih. Ini katakanlah ada jembatan, katakanlah jembatan X gitu ya. Jembatan X. Jembatan X. Nanti kan bisa dicari di Google nama jembatan itu apa? Jembatan X. Oke. Terus saya lihat di sini luas panjang hidro ID-nya dulu. Jembatan X hidro ID-nya 536. Berarti di sini ketik 536. Oh ya, mungkin biar aman mengeditnya di ini aja ya, di notepad saja mungkin ya. Saya ganti di sini klik kanan. Ini untuk aman biar ini ya. Karena keperluan apa namanya? Biasanya kadang-kadang beda versi komputernya ya. Region formatnya ada yang bahasa Inggris, ada yang Indonesia ya. Saya ulangi lagi, jembatan X, koma untuk membuat yang baru. Jembatan X, koma di sini tadi berapa? 536, koma. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jembatan X-nya berapa di sini? Jembatan X. Kita lihat dulu panjang sungai ini. Panjang sungai ini kita identify ya, bagian sungainya adalah sekitar 12,5 kilo. Oke, ini ya tentunya perkiraan saja ya. Kalau mau dibuat detail juga nggak apa-apa. Selanjutnya 12,5 kilo kita digitasi di sini. Saya kira-kira saja ya. Jembatan X tadi di mana? Di atas sini ya. Tadi di sini. Oke, di sini. Saya kira-kira aja di sini. Saya coba hitung kira-kira aja lah ya. Katakanlah di sini lah ya, katakanlah udahlah di sini ya, katakanlah di sini. Ini panjangnya adalah 5,3. Kita pakai Excel dulu. Excel 5,3 dan 12,5. Oke. Ini dibagi dengan sekitar ini dikalikan 20. Berarti sekitar 8 atau 9 ya. Kita bulatkan aja, round aja ke yang kecil. Berarti kita round. Berarti kalau kita round ke yang intinya integer ya. Round. Ini round harusnya sih 8 ya. Oke, 8. Maka di sini diisinya adalah 8 dari hilir. Kan 8 dari hilir ya. Ngitungnya dari hilir ya. 8 dari hilir. Berarti di sini adalah di notepadnya adalah -8 ya. -8 dan seterusnya. Kasih satu contoh lagi ya. Misalkan saya mau ngambil sungai yang di sini perumahan X katakanlah ya. Ini ada perumahan bagus, perumahan X gitu ya. Berarti di sini kita kasih nama di sini Perum X ya. Perum X, koma hydro ID-nya berapa? Kita identify di sini. Itu hydro ID-nya adalah 471, koma terus
kita lihat lagi sungainya, panjang sungainya berapa di sini? 6,3 ya, 6,3 panjang sungainya. Kalau kita hitung dari hilir di sini adalah kita hitung dari hilir di sini, berarti kita hitung di sini. Coba kita lihat perumahannya pas dari sungainya ya, dari sini titik ini. Tapi pembulatan yang paling rendah itu adalah -1 ya, jangan sampai dibulatkan ke 0. Kalau dibulatkan ke 0 jadi error ya. Katakanlah di sini. Saya clear dulu. Ini oke, katakanlah di sini sekitar 1,1 ya, kurang lebih. Berarti sama caranya 1,1 dibagi 6,3 kali 20 dibulatkan. Ini berarti bulatkan ke bawah, atau mau dibulatkan ke atas juga boleh karena udah mendekati 3,5. Kata kita bulatkan ke atas saja boleh lah ya. Berarti berarti -4 ya. -4. Berarti kita ganti di sini -4. Oke, ini kita sudah bikin. Maka ketika sudah bikin lokasi tadi, udah tinggal kita run model yang ketiga. Model yang ketiga atau code yang ketiga kita run. Oke, setelah muncul press any key, udah enter saja. Maka di bagian output itu akan muncul ada dua folder. Folder yang pertama adalah hidrograph. Jadi hidrograph Sungai Bandung, ya mungkin sungainya Citarum ya, tapi saya kasih nama Bandung dasnya ya. Ini nanti akan otomatis ganti berdasarkan nama dasnya. Ini Sungai Bandung, Perum X dan seterusnya ya. Kelihatan di sini kalau yang hilir itu gede, agak ke hulu Perum itu sebelah kiri lumayan gede. Ini agak hulu banget tadi ya, jembatan X itu sekitar sekian kan gitu. Maka akan kelihatan, nah ini namanya semi distributed model atau model semi terdistribusi. Jadi satu das besar dibagi-bagi menjadi das yang lebih kecil. Tentunya kalau dibikin subdas delineasinya, misalkan kemarin kan saya pakainya 5 km, diganti dengan 1 km, dasnya bisa ratusan atau bahkan ribuan mungkin ya, nggak masalah. Dan model ini bisa mengakomodir ribuan, bahkan terbesar yang saya buat itu adalah 10.000 sekian. Tapi itu balik lagi, akan konsekuensinya akan lebih lama runningnya. Yang ini 100 sekian, 155 ya, lama itu relatif ya, tapi maksudnya dibandingkan dengan yang sedikit dasnya, dia akan lebih lama ya. Tentunya juga faktor komputer juga ya. Udah, itu hasil yang pertama. Hasil yang kedua adalah hidrograph harian atau debit harian. Ini bisa didapatkan ini seperti ini ya. Mungkin kalau sebagai nanti hasilnya saran saya kalau misalkan nanti pas dibuka ternyata dia numpuk. Ini kan kebetulan saya versinya versi Inggris ya. Dia numpuk, misalkan numpuknya dalam arti misalkan ini nempel satu kolom, maka jangan diedit di sini, jangan diedit di Hexcraft, tapi diklik di sini, diedit di ArcGIS, Notepad, diklik kanan di sini Notepad. Pertama tekan Ctrl H atau Ctrl bisa Ctrl H ya, Ctrl H. Yang pertama yang diganti ada koma, diganti dengan titik koma. Oke, itu yang pertama diganti, di replace all. Oke, setelah diganti, langkah berikutnya adalah kalau itu versi Indonesia Excelnya, titik diganti dengan koma. Oke, pastikan seperti itu langkahnya. Ini bagi
bagi yang versinya Indonesia. Biasanya di sini errornya. Replace. Sudah. Maka ya udah nanti bisa dibuka di seperti tadi Excel. Saya close saja ya. Maaf belum saya save ya. Saya save dulu, terus saya close. Nah, punya saya yang jadi numpuk di sini ya ininya. Apa namanya? Jadi agak aneh punya saya. Karena apa? Karena dia versinya versi Indonesia seperti itu. Maaf, versi Inggris versi Indonesia dibaca dengan versi Inggris seperti itu atau versi Inggris. Jadi memang seperti itu ya. Jadi kalau nemukan kasus seperti itu angkanya kok aneh gitu. Gini, kuncinya adalah cek gambarnya. Yang pertama, kalau sesuai dengan gambarnya setelah dibuka Excelnya berarti udah benar. Tapi kalau nggak sesuai berarti ada yang salah di situ di formatnya. Ganti formatnya. Baru nanti setelah ini bisa dilakukan analisis lebih lanjut seperti pembuatan debit andalan dan seterusnya ya. Jadi mungkin itu saja. Mungkin saya cukupkan ya untuk UVRRM versi 1 ini. Nanti di sini sebenarnya sudah ada dikembangkan ya versi yang saya nggak tahu, kayaknya udah ketiga atau keempat ya harusnya pengembangannya, karena sudah beda konsep dengan yang sekarang ini, beda terlalu jauh. Yang versi sekarang sudah ada bangunan bendungannya, waduknya ya, tapi memang belum rilis, belum dipublikasi ya. Nanti kalau sudah terpublikasi saya buatkan tutorialnya juga. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.